Saya mengundang tim kontra dari Asma Negeri 8. Asma Negeri 6 berhadapan dengan Asma Negeri 8. Dimulai dari sekarang. Berbarengan saya dalam 3, 2, 1. Baik dewan juri yang terhormat, timbangan yang kami banggakan serta para audiens yang kami cintai. Perkenalkan saya Devia Tonaya sebagai pembicara pertama dari pihak pro. Di sini saya akan mengemukakan alasan mengapa kami mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu dengan mosi pertama, pembelajaran berbasis teknologi digital dapat menjadi solusi efektif bagi pemerataan digital di NTT. Pendidikan di NTT, baik dewan juri yang terhormat serta timbalan sangat saya banggakan. Mosi ini bukan hanya sekedar tentang pilihan metode belajar, tetapi tentang apakah kita mau membiarkan ketimpangan pendidikan NTT terus terjadi atau tidak. Setiap hari tanpa solusi ada ribuan siswa di daerah terpencil yang kehilangan kesempatan belajar karena mereka lahir di lokasi yang salah. Berdasarkan data dari BPMP NTT per Juli pada tahun 2025, jumlah anak tidak sekolah di Provinsi NTT ada 145.268 siswa yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Faktor utamanya bukan karena mereka malas sekolah, tidak, tetapi karena kondisi geografis dan guru yang berkualitas tidak pernah sampai ke desa mereka. Pembelajaran digital adalah pemanfaatan internet, platform, dan video edukasi dan aplikasi pembelajaran. Pemerataan pendidikan adalah kondisi di mana akses dan kualitas pendidikan tidak lagi ditentukan oleh lokasi geografis seseorang dilahirkan. Pembelajaran digital adalah cara yang realistis untuk menjangkau 145.268 anak NTT yang tidak dapat kesempatan untuk sekolah. Sistem konvensional bergantung pada pembangunan fisik sekolah dan distribusi guru-guru berkualitas ke daerah-daerah kecil. Masalah di NTT provinsi adalah dengan beda ekstrim dan distribusi ini yang menyebabkan lambat dan mahal jika kita ingin pendistribusian guru dan pembangunan sekolah. Melalui teknologi tidak sangat ragu, melalui teknologi siswa dapat mengakses materi yang sama, metode pembelajaran yang sama, bahkan dari guru yang berkualitas. Silahkan saudaraku. Baik, terima kasih dewan juri yang terhormat, rekan-rekanku dari tim pro. Tadi mereka mengatakan bahwa siswa yang masih banyak siswa yang di daerah terpencil tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Namun dewan juri yang terhormat secara tidak langsung tim kontra telah mendukung mosi tidak mendukung mosi perdebatan ini dewan juri yang terhormat karena apa? Baik, saya mendengar pertanyaan Anda dan saudaraku, langsung saya akan menjawab. Saudaraku, Anda menyatakan bahwa kami mendukung mosi ini, tetapi kami memberikan fakta dan di sini untuk daerah yang kecil yang murid dekat sekolah, sini memberikan solusi untuk pembelajaran jarak ini karena kami mempunyai bukti ya saudaraku. Namun saudara juga harus memperhatikan kondisi yang ada di NTT sini, masih banyak daerah yang masih belum ada akses internet. Saya akan memberikan data saudaraku. Dikutip dari Kemendikbud saudaraku, di daerah 3T sendiri sudah ada BTS yang sudah menjangkau 98,55% kemungkinan di NTT. Sudah ada 548 titik BTS dan 2.691 titik akses internet gratis yang sudah tersedia di NTT. Baik, dalam pekerjaan saya, melalui teknologi, siswa dapat mengakses materi yang sama, metode pembelajaran yang sama, bahkan dari guru yang lebih berkualitas. Data dari UNESCO sendiri menunjukkan bahwa pembelajaran digital meningkatkan pemahaman karena lebih interaktif. Dengan teknologi, kita dapat menciptakan di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam jangka panjang tanpa pemerataan kualitas. NTT sudah memiliki IPA terendah ketiga. Jika pendidikan tidak bisa jadi lebih baik, maka kemiskinan akan terus berulang dari generasi ke generasi. Untuk itu, di sini kami dari pihak pro sangat mendukung mosi ini karena ini juga sangat bergantung pada IPM kita, saudara. Karena di sini posisi NTT sudah ada pada IPM terendah 3. Sekian dari saya, bagaimana
Timpro. Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri dan kibar rekan terlibat kami dari tim kontra yang kami kasihi, singkatnya semua hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya adalah Trigo selaku pembicara pertama dari tim kontra. Kami dari tim kontra menyatakan dengan tegas tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada pagi hari ini bahwa pembelajaran teknologi berbasis digital merupakan solusi efektif dalam pemerataan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke argumentasi saya, izinkan saya terlebih dahulu membidas argumentasi dari Timpro. Timpro tadi mengatakan bahwa di NTT sekarang sudah ada akses internet yang luas, namun Dewan Juri yang terhormat, contohnya, namun Dewan Juri yang terhormat di situ terdapat sedikit kontradiksi, di mana contohnya Ampuang masih memiliki akses internet yang kurang ataupun di Saburai Jua yang masih memiliki akses internet yang muncul hilang. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan argumentasi saya, di mana musuh ini yaitu pembelajaran teknologi berbasis digital dapat menjadi solusi efektif bagi pemerataan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Terdengar ideal Dewan Juri yang terhormat, tetapi tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kami memiliki beberapa alasan-alasan utama mengapa kami menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Alasan yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, karena infrastruktur di NTT belum merata. Di banyak wilayah khususnya daerah terpencil dan beberapa wilayah kepulauan lainnya akses listrik belum stabil dan bahkan belum tersedia selama 24 jam. Contohnya saja di Saburai Jua yang mana jaringannya masih sedang muncul. Dewan Juri yang terhormat, dengan kondisi tersebut pembelajaran digital tidak bisa menjangkau semua siswa secara adil. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami lebih memilih pembelajaran seperti biasa atau konvensional. Lalu untuk alasan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, mosi ini menimbulkan kesenjangan baru, yaitu kesenjangan ekonomi. Tidak semua siswa memiliki handphone atau laptop untuk mengikuti pembelajaran digital tersebut. Bahkan untuk membeli kuota internet pun masih menjadi beban bagi banyak keluarga yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut yang menyebabkan hanya sebagian siswa yang menikmati pembelajaran digital. Apakah itu tidak, saudaraku? Apakah itu solusi yang efektif? Tentu saja tidak, Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut justru menimbulkan silakan saudara-saudara. Anda terlalu banyak menolak insiden kami. Cek. Sehingga apa yang ingin kami pertanyakan terus ditahan. Baik, langsung saja kami akan mempertanyakan pertanyaan dari kami. Lalu jika Anda terus menolak musti ini, maka jalan alternatif fisik apa yang menurut Anda lebih cepat, lebih murah untuk menjangkau ribuan anak, bahkan jutaan anak di pulau-pulau terkecil dibandingkan dengan perluasan jaringan internet, saudara? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan yang telah diberikan oleh saudara. Kita bisa menggunakan pembelajaran konvensional atau pembelajaran seperti biasanya, di mana pembelajaran tersebut yaitu tatap muka. Dewan Juri yang terhormat, sehingga dan juga itu bisa menimbulkan konsentrasi siswa lebih berkembang karena pembelajaran tersebut dilakukan secara tatap muka. Oke, saya melanjutkan argumentasi saya. Ya, silakan saudara. Baik saudaraku, Anda menyatakan dengan pembelajaran konvensional dengan sistem konvensional. Tetapi saudaraku, yang perlu kita ketahui bahwa pembelajaran dengan sistem konvensional itu tergantung pada pembangunan fisik sekolah yang distribusi, saudaraku. Bagaimana Anda menanggapi dengan pembangunan sekolah, saudaraku, dengan ekstrim dan diskusi lambat dan mahal, saudaraku, serta pendistribusian guru ke daerah-daerah terpencil? Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, peran pemerintah di sini sangat penting. Karena apa Dewan Juri yang terhormat? Karena sekolah tersebut, karena sekolah adalah naungan dari mana pemerintah ini. Melanjutkan argumentasi saya, karena adanya pembelajaran. Justru dengan adanya pembelajaran digital, siswa akan tertinggal. Dewan Juri yang terhormat, karena jika
Karena apa? Karena jika siswa mempunyai teknologi digital seperti smartphone contohnya, siswa tidak akan 100% bisa fokus dan menerima pelajaran, melainkan Dewan Juri yang terhormat siswa akan didistraksi oleh banyak cobaan dan banyak godaan dari smartphone itu sendiri, di mana siswa di NTT ini lebih senang menggunakan alat digital mereka untuk bermain media sosial atau juga bermain game, contohnya ML atau Free Fire. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Kontra dengan tegas dan bangga menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Sekian pemaparan argumentasi saya. Upin Ipin makan terasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, timbalan kami yang sangat kami hormati dan para audiens yang kami kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan langsung membahas hal-hal yang terjadi di lapangan mengenai pembelajaran berbasis teknologi digital dapat menjadi solusi efektif bagi pemerintah pendidikan di NTT. Audiens, seperti yang kita ketahui, langsung kita lihat saja tantangan pendidikan di NTT mengalami tingkat kemerataan pendidikan yang sangat serius. Di sini kami memiliki 4 argumen. Yang pertama, teknologi digital memberi akses tanpa batas, termasuk jangkauan karena kita sudah diberikan akses internet seperti Starlink, yang menurut Diskominfo Kota Mobagan resmi beroperasi di NTT sejak Mei 2024. Yang kedua, guru penggerak terbatas saudaraku. BPMP Balai Penjamin Mutu Pendidikan mencatat rasio kesenjangan antara guru penggerak dan satuan pendidikan, di mana tahun 2024 guru di NTT berjumlah 2.799, sedangkan total satuan sekolah ada 14.182. Kurang banyak saudaraku. Ini menunjukkan bahwa NTT juga memiliki krisis pada bidang tenaga kerja. Yang ketiga, infrastruktur di NTT. Saudara terus mengatakan mengenai infrastruktur jaringan, namun saudara tidak melihat sendiri infrastruktur seperti jalan atau bangunan. Seperti yang kita ketahui saja, infrastruktur juga dapat menjadi sarana penting bagi pendidikan di NTT, saudaraku. Seperti sekolah. Menurut IDN Times NTB, ada 25 sekolah di NTT rusak akibat korupsi, hingga negara rugi 5 miliar pada 24 Juni tahun 2025. Yang kedua, jalan. Jangan jauh-jauh untuk berpikir saudaraku audiens, langsung saja lebih dekat buktinya, yaitu jalan di samping gor. Seru-seru itu bukan? Apalagi dengan jalan di daerah-daerah terpencil. Mari kita buka otak kita, pikiran kita secara logis saudara. Dan yang terakhir, teknologi digital membantu pada masa pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui dan kita saat ini bisa melihat sendiri buktinya. Pada tahun 2019 sampai 2024 terjadi pandemi COVID-19, dan pada tahun itu, tahun 2020 terjadi pengumuman kelulusan SMA, SMK, MA sederajat yang diterapkan secara online pada 2 Mei 2020 menyesuaikan dengan Sekjen Kemendikbud nomor 5 tahun 2020 alasannya untuk menghindari kerumunan selama pandemi saudara. Dewan Juri yang terhormat, saudara yang terkasih, audiens, bagaikan mesin motor menembus sekat pulau. Teknologi menghapus tidak saudara. Teknologi menghapus jarak antara Kupang, Labuan Bajo hingga pelosok Awal. Anak di desa terkecil tidak saudara. Anak di desa terkecil, jika kita menggunakan teknologi, mungkin anak-anak di desa terkecil dapat. Baik, terima kasih tim pro yang kami kasih di Dewan Juri yang terhormat. Tadi tim pro ada menyinggung tentang infrastruktur. Kembali lagi kepada mosi Dewan Juri yang terhormat. Di sini mosi kita yaitu pendidikan teknologi berbasis. Baik, saya mengerti dengan pertanyaan Anda saudara. Jika kita melihat kembali, jika Anda menolak teknologi saja yang dapat mampu dengan menjangkau seluruh daerah, mengapa kita harus menolak hal tersebut? Karena jika kita ingin melakukan secara offline, lihat saja infrastruktur saja banyak yang rusak. Bagaimana kita ingin menolak teknologi digital yang dapat menjangkau semua hal tanpa tatap muka, saudara? Dari teman mengatakan jika menggunakan dengan offline, berarti saudara secara tidak langsung mendukung Tidak, saudara. Dengan jelas kami tidak mendukung karena kami membahas tentang digital, jangkauan digital. Karena langsung saja secara offline, jalan-jalan saja masih rusak.
Dekat kami saja rusak, apalagi di jangkauan yang pulau-pulau terkecil, saudaraku. Bukan mata Anda. Saya ulangi kembali, anak-anak yang dari pulau-pulau terkecil dengan teknologi digital kini mempunyai akses dan kesempatan untuk mengakses ilmu pengetahuan dengan anak ke kota besar. Mari kita pandang ke depan, melihat masa depan Indonesia kita, saudaraku. Baik, dengan ini terima kasih. Terima kasih pembicara kita. Yang terhormat Dewan Juri, moderator, timekeeper, dan yang kami kasihi rekan berdebat dari tim Pro dan para hadirin sekalian. Sebelum itu perkenalkan, saya Ayu Trisha Putri Seawaimanas selaku pembicara kedua dari tim Kontra. Sebagai pembicara kedua, saya akan memperkuat alasan penolakan tim kami sekaligus menanggapi argumen dari tim Pro. Kami semakin yakin menolak mosi ini karena pembelajaran digital hanya efektif di wilayah tertentu saja. Di kota seperti Kupang, mungkin teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik, namun di sebagian besar daerah di NTT berupa pedesaan dan kepulauan, akses internet masih sangat terbatas. Artinya, pembelajaran digital tidak dapat dirasakan oleh semua siswa. Selain itu, kami menolak mosi ini karena kondisi geografis yang sulit dijangkau. Banyak daerah yang terpisah oleh laut dan memiliki akses transportasi terbatas, sehingga pembangunan jaringan internet tidak merata. Hal ini membuat penerapan pembelajaran digital menjadi tidak realistis sebagai solusi utama pemerataan. Kami juga ingin menegaskan bahwa masalah utama pendidikan di NTT bukan kurangnya teknologi, melainkan kurangnya akses dasar seperti guru, fasilitas sekolah, dan jarak tempuh yang jauh. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka teknologi tidak dapat menjadi solusi efektif. Dewan Juri yang terhormat, Interupsi saudaraku. tidak saudara. Menanggapi tim Pro yang mungkin mengatakan bahwa teknologi adalah solusi masa depan, kami tegaskan bahwa solusi yang baik harus sesuai dengan kondisi. Interupsi saudara. Silakan saudara. Baik, saya ingin menyampaikan argumen dari Anda. Di wilayah tertentu apa yang Anda maksud, saudara? Sebab sebelumnya telah saya katakan, teknologi digital memberikan akses tanpa batas termasuk jangkauan karena kita sudah diberikan akses dan nanti Starlink yang menurut Diskominfo Kota Mobagu, saya bacakan kembali, resmi beroperasi di NTT sejak Mei 2024. Maka, di wilayah tertentu apa yang Anda maksud, saudara? Dan mohon untuk menjawab pertanyaan sebelumnya dari saya, yaitu jalan alternatif fisik seperti apa yang cepat dan murah menurut Anda untuk menjangkau ribuan anak atau bahkan jutaan anak di pulau-pulau terkecil dibandingkan dengan perluasan jaringan sinyal digital. Karena kami memberikan Anda pertanyaan untuk dijawab, bukan untuk dihindari, saudara. Jadi mohon untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pernyataan dari tim Pro. Wilayah yang saya maksud adalah Raijwa. Di wilayah itu masih banyak anak-anak yang Interupsi saudara, bukti dari mana yang Anda dapatkan hingga Anda dapat mengatakan Sabur Raijwa? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya akan melanjutkan argumen saya. Interupsi saudara, mohon untuk menjawab pertanyaan dari kami, saudara. Saya ulangi sekali lagi, kami memberikan pertanyaan bukan untuk dihindari, namun untuk dijawab, saudara. Terima kasih. Saya lanjutkan argumen. Pembelajaran digital menuntut adanya internet yang stabil dan listrik yang memadai.
Namun realitas di lapangan menunjukkan masih banyak wilayah di NTT yang mengalami jaringan tidak stabil bahkan terbatas, serta akses listrik yang belum konsisten. Akibatnya, siswa di daerah terpencil justru kesulitan mengakses pembelajaran. Demikian Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran digital justru membawa banyak persoalan baru. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri, moderator dan tim lawan. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro akan menegaskan bahwa pembelajaran berbasis teknologi digital memang dapat menjadi solusi efektif bagi pemerataan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelum saya masuk dalam argumen saya ingin memberikan penyagaan kepada tim kontra yang belum menjawab pertanyaan dari tim kami tentang jalan alternatif fisik yang lebih cepat dan untuk menggantikan jaringan sinyal digital dan juga bukti yang jelas. Saya masuk dalam argumen saya. Saudara kontra tadi berusaha menolak mosi ini dengan alasan keterbatasan internet, kekurangan perangkat. Namun, justru argumen tersebut semakin membuktikan bahwa teknologi harus diperluas, bukan ditolak. Jika daerah tertinggal akses pendidikan, maka solusi tercepat adalah menghadirkan teknologi itu ke daerah tersebut. Tidak semua daerah sudah dijangkau guru, buku, dan fasilitas sekolah. Karena itu, pembelajaran digital menjadi jalan keluar yang realistis. Dengan internet, video pembelajaran, kelas daring, dan platform pendidikan, siswa di desa terpencil dapat memperoleh materi yang sama dengan siswa di kota. Tim kami telah menjelaskan bahwa teknologi mampu mengatasi hambatan jarak dan keterbatasan tenaga pendidik. Satu guru berkualitas dapat mengajar banyak siswa di berbagai tempat secara bersamaan melalui media digital. Ini tentu lebih efisien dibanding menunggu pemerataan guru yang membutuhkan waktu sangat lama. Selain itu, menurut data BPS presentasi penduduk NTT 2023 yang mengakses internet 47%, ini menunjukkan NTT pertumbuhan yang sangat besar. Pemerintah juga terus membangun BTS dan jaringan di wilayah black spot, artinya kondisi sedang bergerak maju. Dewan Juri yang terhormat, yang diperdebatkan hari ini bukan apakah teknologi sempurna, tetapi apakah teknologi dapat menjadi solusi efektif. Jawabannya jelas, ya, karena teknologi mempercepat akses belajar, memperluas jangkauan pendidikan, dan membuka kesempatan yang jelas adil bagi seluruh anak di NTT. Maka berdasarkan seluruh argumentasi yang telah kami sampaikan, kami tim Pro menegaskan bahwa pembelajaran berbasis teknologi digital adalah solusi efektif bagi pemerataan pendidikan di NTT. Terima kasih. Terima kasih pembicara kedua. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya masuk dalam kesimpulan kami, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Kelomba debat bersama teman, bertemu juri dengan kawan. Tibanya saat pada sesi kesimpulan dengan harapan tim kontra dapat dimenangkan. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra dengan tegas kami menolak mosi ini. Kami menolak karena infrastruktur belum merata, kesenjangan sosial masih tinggi, dan kesiapan pengguna teknologi masih rendah. Ketiga hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran digital belum dapat diakses oleh seluruh siswa di NTT. Tim Pro hanya melihat potensi teknologi, tetapi mengabaikan kenyataan yang ada di lapangan. Padahal solusi efektif harus bisa dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya sebagai orang yang merasakan. Jika pembelajaran digital tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah yang memiliki akses saja yang akan semakin maju, tetapi yang tidak memiliki akses akan semakin tertinggal. Dalam hal ini, saya ulangi, dalam hal ini bukan pemerataan, melainkan ini adalah kesenjangan. Oleh karena itu, kami tim Pro dengan tegas menyatakan bahwa pembelajaran teknologi berbasis digital
belum dapat menjadi solusi yang efektif bagi pemerataan di Nusa Tenggara Timur. Dalam poin yang saya sudah sampaikan, ada kesetimbangan infrastruktur, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan ekonomi dan kesiapan penggunaan teknologi. Di sini fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak wilayah di NTT yang belum memiliki akses listrik yang stabil. Bahkan ada yang belum tersedia selama 24 jam. Dengan poin yang kedua, kesenjangan ekonomi, tidak semua siswa memiliki perangkat digital. Bahkan untuk membeli kuota internet saja masih jadi beban bagi beberapa keluarga. Dewan Juri yang terhormat, Timpro beranggapan bahwa teknologi adalah solusi masa depan. Tetapi kami tegaskan, solusi yang efektif bukan hanya tentang masa depan, tetapi harus relevan dengan kondisi saat ini. Realitas di NTT menunjukkan fondasi dasar pendidikan seperti ketersediaan guru, fasilitas sekolah, dan akses menuju masih menjadi permasalahan utama. Dewan Juri yang terhormat, jika masalah-masalah dasar saja belum diselesaikan, maka menghadirkan teknologi bukanlah solusi, melainkan hanya memperlebar kesenjangan. Dengan hal ini bukanlah pemerataan, melainkan kesetimbangan yang mendalam. Sekian dan terima kasih. Baik, tim berikut yang akan berdebat, seminari tim kota